Shalom anak-anak. Shalom, Bu. Shalom, Ibu. Shalom, Ibu. Wah, sepertinya lemes-lemes ya pada pagi hari ya. Semangat dong hari ini. Kasih senyum yang sangat cerah, ceria. Nah, gitu dong. Oke. Nah, pada pagi hari ini Ibu lihat sepertinya kita sudah lengkap ya, semua pada hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu yang akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Pada pagi hari ini, anak-anakmu akan memulai pembelajaran. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Semuanya hari ini siap belajar nggak? Siap, Bu. Siap, Ibu. Wah, berarti pada semangat ya. Good job. Nah, hari ini sebelum Ibu memulai topik baru, Ibu akan menyampaikan manajemen kelas kita. Nah, ada yang ingat nggak manajemen kelas kita? Kan sudah setiap harinya pasti sudah diumumin, tapi Ibu tidak jemu-jemu untuk menyampaikannya. Dan tentu pasti ada beberapa yang ingat. Ada yang tahu? Baik, sepertinya pada lupa ya. Oke, kalau begitu Ibu akan menyampaikannya. Yang terutama, semua harus hadir tepat waktu, ya. Kemudian juga cara berpakaian kalian harus sopan. Nah, apalagi kalian sudah kelas 6, mau beranjak SMP, dan tentunya kalian harus menjadi teladan bagi adik-adik kelas di bawah. Oke, terus lagi kalian harus tetap on cam ya, kalau jaringannya bagus. Kalau enggak, bisa chat atau juga secara langsung bilang ke Ibu. Nah, kemudian juga tetap mute ya audionya supaya tidak terjadi keributan. Nah, kemudian juga bisa juga chat di Zoom, seandainya kalau kalian ingin ada bertanya, atau juga bisa secara langsung, dan juga kalau ingin ke toilet, bisa dibilang dalam chat room-nya. Dan terakhir, Ibu berharap kalian juga bisa berpartisipasi di dalam pembelajaran hari ini, ya. Ibu sangat berharap kalian bisa fokus dan juga bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Semuanya mengerti kan? Oke. Nah, sebelum masuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan, ada yang ingat nggak topik kita sebelumnya, yaitu minggu lalu? Ada yang ingat nggak topik kita minggu lalu? Saya Lupa, Ibu. Benar-benar tidak ada yang ingat kah? Saya Bu. Apa, Amanda? Minggu lalu itu topiknya tentang Yesus Kristus, Roh Kudus, dan gereja. Oke, good job Amanda, terima kasih. Nah, berarti ada juga nggak yang ingat tentang materinya, yang bisa diingat nempel gitu di kepala? Wah, sepertinya seminggu itu sangat udah benar-benar jauh ya sampai tidak ingat. Oke, Ibu akan ingat kembali kalau Yesus Kristus dan Roh Kudus punya karya di dalam gereja ya. Bagaimana gereja bisa bertumbuh dan berkembang sampai sekarang? Karena pada masa itu ketika Yesus naik ke atas, ia tidak membiarkan para rasul untuk sendiri mengerjakan amanat agung, tetapi dia sudah berjanji kepada rasul untuk memberikan Roh Kudus yang memimpin mereka menjalani amanat agung. Oke, Ibu berharap juga hari ini kalian bisa mengingatnya ya. Nah, Ibu akan share screen ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu akan menyampaikan pembelajaran hari ini, yaitu topiknya tentang karya Roh Kudus bagi gereja. Ya, setelah kita mengenal bagaimana Kristus dan Roh Kudus, maka kita harus tahu gimana karya Roh Kudus itu dalam gereja sampai masa sekarang. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu kan bisa mampu untuk menjelaskan karya Roh Kudus dalam memimpin kita sebagai saksi Kristus dengan tepat. Nah, kalian juga Ibu berharap mampu menjalankan amanat agung dari Allah sebagai orang percaya. Kemudian juga siswa mampu membangun sikap yang taat dan berani dalam menjadi saksi Kristus sebagai orang yang telah percaya dengan baik. Nah, kalian juga bisa mampu menerapkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan baik. Jadi Ibu berharap kalian semangat ya. Dan ini Ibu yakin, ini kan tingkat terakhir kalian.
dan jangan pernah patah semangat untuk terus belajar. Ibu tahu kalau pembelajaran itu kalau kita belajar sangat lelah ya, tapi jika kita tidak belajar sekarang justru akan lebih melelahkan lagi untuk ke depannya. Jadi tetap semangat ya anak-anak.